Halo Bapak Ibu semua, saya sedang panen cabai lagi ini. Ini adalah cabai irigasi kapiler, di mana itu ada pipa di bawahnya. Jadi cabai ini tidak usah disiram lagi setiap hari ya. Dan hasil panennya ini lumayan sih. Tinggal satu pohon lagi yang saya selesaikan. Ya pokoknya kawan-kawan semua harus coba cara ini. Caranya sudah ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, saya selesaikan dulu untuk memanennya. Halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Ya, hari ini saya akan tentu saja melakukan perawatan rutin dan juga melakukan kegiatan panen pada tanaman cabai irigasi kapiler yang ada di lahan ya. Hari ini saya catat terlebih dahulu teman-teman, karena saya tidak langsung pulang ke rumah nantinya. Memasuki part 028 sekarang. 028. Hari ini memasuki minggu ke-13. Dan hari ini tanggal 28.06 tahun 2020. Adapun kegiatannya adalah panen tentunya. Dan yang kedua, penyemprotan insektisida. Oh iya, dan juga hari ini juga jadwal pemupukan ya kawan-kawan, NPK dan KNO3 putih. Untuk insektisida yang saya gunakan adalah bahan aktif abametin dengan merek dagang Demolis. Oke, untuk itu kita menuju ke sana sekarang juga. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di kebun. Sebenarnya bukan pagi, ini sudah agak siang. Ya, hari ini kita akan panen ya, seperti biasa ya teman-teman ya, karena ini panen susulan dan diikuti dengan pemupukan susulan. Di minggu lalu saya mendapatkan sekitar 1 kg. Nah, semoga di minggu ini kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya teman-teman. Tapi di sini akan saya review sejenak karena di sini ada musibah sedikit. Tanaman saya banyak yang dimakan burung buahnya teman-teman. Nah, ini dia hilang. Ini hilang ujungnya, hilang ujungnya. Ini juga gitu ya. Aduh, ini ujungnya putung. Ini lagi. Wah, banyak sekali teman-teman. Mungkin ini ada setengah on kali ya kalau dikumpul, karena hampir di setiap pohon ada seperti ini. Aduh, saya harus memikirkan solusi bagaimana caranya. Memang risikonya seperti itu teman-teman, di saat tiada makanan lain, burung pun akan memakan cabai kita. Nah, ini ada yang dikoyak-koyak seperti ini. Fokus tidak fokus ya. Pokoknya yang jelas seperti ini kondisinya teman-teman. Ya, untuk mempersingkat waktu akan saya panen dulu ya kawan-kawan ya, karena ini sudah agak banyak sekali buahnya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, merah gini. Nah, kalau merah begini memang mengundang siapapun untuk menengok dan mencicipinya ya. Yang saya maksudkan di sini burung ya kawan-kawan ya, burung cucak biasanya. Biasanya di sini juga burung itu akan menyerang seperti pisang dan satu lagi apa ya, pepaya. Kalau pepaya sama pisang bisa dibungkus dengan karung. Kalau di cabai ini agak susah ya teman-teman ya. Bisa sih dipasang jaring, atasnya jaring, tapi biayanya terlalu mahal kawan-kawan. Duh. Ya diikhlasin saja ya kawan-kawan ya. Namanya kita bercocok tanam ya seperti ini. Kalau Anda menanam di rumah mungkin tidak terlalu ngefek yang seperti ini, atau tidak mungkin terjadi. Kalau di kebun itu ya wajar ini teman-teman. Ini baru di sini, di tempat lain banyak sekali. Kalau saya pilah-pilah ini ada saja di setiap pohon. Oke lah, saya panen dulu ya teman-teman ya, karena akan saya antar ke penjual dan kita akan lihat berapa duit yang kita dapatkan, termasuk yang minggu lalu. Oke, daripada panjang lebar saya mulai saja panennya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi ya kawan-kawan ya. Yang Anda lihat saat ini bukan kondisi langsung seperti ini, melainkan ada progresnya ya kawan-kawan ya. Dan tidak ada salahnya Anda juga subscribe ya teman-teman, untuk mengetahui update-updatean dari saya di video-video berikutnya. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan-kawan ya, kemudian kita timbang dan kita lanjutkan ke perawatan berikutnya. Oke, sudah selesai teman-teman panennya. Kita timbang dulu ya dan kita antar ke tengkulak. Kita mulai dari 0 dulu ya teman-teman. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berapakah yang saya dapat?
2 kilo 2 on ya teman-teman, lebih 47 gram. Ini dia hasilnya teman-teman ya, tidak mengecewakan, hasilnya cukup baik ya teman-teman. Oke, saya antar dulu dan kita akan lanjut ke perawatan berikutnya. Ya, lanjut lagi ya teman-teman. Ini sekarang sudah sore. Tadi ternyata setelah saya antar cabenya hujannya lebat kawan-kawan. Itu saja ember sampai penuh air. Itu air hujan ya teman-teman ya. Tanah juga basah. Oke, mungkin kita lanjut lagi untuk perawatan ya teman-teman. Hari ini jadwal saya tadi untuk melakukan pemupukan. Ini yang sudah saya bawa. KNO3 putihnya sekitar tadi 150 gram dan NPK 1616 nya ini sekitar 300 gram. Untuk air sekitar nantinya itu sekitar 15 sampai 17 liter ya teman-teman ya. Yang jelas takaran seperti ini NPK nya 300 gram dan KNO3 nya itu separuhnya, itu untuk tanaman sekitar 100 pohon yang ada di sini. Nanti kita bagi rata. Cara membagi ratanya itu tinggal dicampur air dan pertanaman itu diberikan 1 gelas, begitu saja ya teman-teman ya. Ya, langsung saja kita ambil air dulu ya kawan-kawan ya. Kita ambil airnya di sumur. Ini salah satu alasan saya teman-teman ya, kenapa saya menggunakan irigasi kapiler, dikarenakan airnya warnanya seperti ini, coklat. Kita campur dulu ya kawan-kawan. Kita tunggu sebentar sampai lumer dan kita aduk sampai rata dan kita distribusikan ke tanaman masing-masing itu sekitar 1 gelas. Ya pokoknya dikira-kira saja ya, antara 100 cc sampai 150 cc. Terus bagaimana kalau dia kebanyakan? Biasanya akan tumpah teman-teman ya. Pupuk kita itu akan sia-sia karena dia akan mengalir ke bawah ke lubang-lubang yang ada di sini. Kalau sekitar segelas ini pas. Sambil menunggu ini agak melumer karena ini kondisinya masih berbatu-batu teman ya, atau masih berbulir-bulir atau granul lah ya istilahnya. Nanti sekitar 3 atau 4 menit itu biasanya sudah agak lembek dan kita aduk dengan kayu. Oh ya, di sini juga akan saya menjawab beberapa hal yang mungkin teman-teman gagal dalam menerapkan ini. Misalnya sumbunya tidak naik, itu pastikan polybagnya ya kawan-kawan ya. Polybagnya itu ada botol yang dilubangi sehingga sumbu itu tidak terjepit. Terus sumbunya itu gunakan karpet ambal ya, seperti yang saya gunakan, karena itu sudah saya buktikan sendiri karena saya memakainya itu sejak lama, itu tidak ada kendala sampai di hari ini. Dan juga untuk penampungan airnya sebaiknya menggunakan pipa semacam ini, dikarenakan itu jaraknya dengan polybag itu tidak terlalu jauh ya. Sumbunya itu untuk mendaki, airnya mendaki ke atas itu tidaklah terlalu jauh gitu ya. Dan juga pada permukaan polybag itu hendaknya diberi penutup ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan sabut kelapa, bisa sekam bakar. Nah, ini gunanya untuk mengurangi penguapan sehingga permukaan atasnya itu tidak kering dan tandus ya teman-teman ya. Bisa juga ditutup dengan sekam bakar. Kalau dia dibiarkan terekspos begitu, nanti permukaannya itu pasti akan kering dan padat dikarenakan penguapan oleh udara dan juga apabila terkena sinar ya teman-teman ya. Dan juga yang paling penting agar tanaman tidak mudah layu, polybagnya hendaknya dicat seperti ini. Oke, mungkin itu sudah agak lumer ya kawan-kawan ya, kita aduk dulu. Oh ya, tadi pagi itu saya juga mengatakan tanaman saya banyak yang dimakan burung. Tadi juga ada petani lain kesini katanya, ya memang seperti itu sih, wajar. Ya berarti tinggal kita mengikhlaskan saja ya kawan-kawan ya, karena kalau di lahan yang luas itu kan dibiarin saja yang begitu itu. Oke, sepertinya sudah rata ya kawan-kawan, kita distribusikan dulu ke masing-masing tanaman. Kita lanjut ya teman-teman untuk melakukan pengocoran pada tanaman. Perawatannya ini tidaklah susah ya teman-teman ya, hanya 1 minggu sekali. Untuk dosis pupuk sudah pernah saya uraikan ya kawan-kawan, artinya itu konstan bisa, bertahap bisa, atau semakin meningkat bisa. Yang jelas per tanaman itu untuk NPK-nya, NPK yang 1616 itu sekitar 2 gram, bisa sampai 5 gram per tanaman. Dan KNO3 putihnya itu separuhnya dari dosis NPK-nya.
Bagaimana hasilnya di tanaman mungkin bisa merujuk langsung pada tanaman saya yang ada di hadapan kita semua ini ya kawan-kawan ya. Karena progress by progress itu dari awal tanam sampai hari ini sudah saya dokumentasikan untuk Anda. Dan juga untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi ya teman-teman ya. Tinggal ditiru saja apabila ingin mendapatkan tanaman seperti ini. Lengkap sekali, kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya untuk melakukan pengocoran, karena jumlahnya ini sekitar 100 pohon, mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit kurang daripada panjang videonya. Saya cut dulu ya karena saya lakukan pengocoran, dan kita lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Ya, lanjut lagi ya teman-teman, pengocoran telah selesai. Hari ini saya gunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin ya. Ini merek dagangnya Demolis, Anda bisa gunakan merek lain. Demolis ini menggunakan bahan aktif abamectin kawan-kawan, dan abamectin itu banyak digunakan oleh merek-merek lain ya. Jadi Anda bebas memilih merek apapun dengan bahan aktif yang sama. Dan juga di sini saya menggunakan Kurakron, tapi ini saya gunakan tidak di hari ini teman-teman. Jadi di sini saya gunakan dua produk ya kawan-kawan. Kalau si Kurakron saya gunakan di hari Kamis, dan si Demolis yang coklat ini saya gunakan di hari Minggu. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi dalam satu minggu kita menggunakan insektisida yang berbeda dan di hari yang berbeda ya. Tentunya bahan aktifnya juga berbeda. Memang untuk penggunaan Kurakron ini saya tidak punya dokumentasinya kawan-kawan, karena memakan waktu ya kalau saya membuat videonya itu sampai seminggu 3 kali. Kurakron juga di videoin, jadi nggak usah. Jadi memang di hari Kamis itu saya khususkan hanya untuk menyemprot ini, dan pemupukan itu saya jadwalkan di hari Minggu sekaligus penyemprotan ini. Jadi videonya itu terarah gitu ya teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Dan juga di sini ada yang rontok seperti ini ya teman-teman ya. Ini wajar ya kalau anda di rumah juga menanam, terus ada bunga-bunga yang rontok sebesar ini. Rontoknya itu mungkin dalam satu pohon ada sekitar 10 bunga, 10 bakal buah, itu termasuk wajar teman-teman. Di tempat saya pun sama. Yang bermasalah itu kalau rontoknya itu banyak sekali. Kalau mungkin hanya 10 buah yang semacam ini itu tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita aplikasikan yang tadi sudah saya takar dengan suntikan. Saya selalu menggunakan suntikan teman-teman untuk menakar agar tidak overdosis terhadap tanaman kita, karena insektisida ini lebih berbahaya efeknya apabila berlebihan. Baik ya teman-teman ya, saya akhiri saja videonya karena ini waktunya semakin sore dan juga menjelang asar. Saya semprotkan ini dan kita pulang ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya teman-teman ya. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi, dan tiada salahnya juga Anda untuk subscribe channel ini untuk mengetahui update-update saya selanjutnya. Terima kasih atas segala waktu Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, sekedar dokumentasi ya teman-teman ya. Hari ini sudah panen ketiga. Hari ini tanggal 28 bulan 6 tahun 2020. Yang kita dapat tadi berapa? 2,2 kg ya teman-teman, 2,2 kg. Harganya belum dapat, tapi yang kemarin yang 1 kg saya dihargai sekitar 25.000 teman-teman. Oke, ini ya bisa dilihat ya. Hari ini tanggal 28 bulan 6 tahun 2020. Tadi kita dapat 2,2 kg. Hasilnya minggu depan ya teman-teman. Kalau yang minggu lalu kita dapatkan sekitar 1 kg, sudah dibayar sekitar 25.000. Ya, mungkin sampai di situ ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktu Anda. Sukses selalu untuk Anda. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.